Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknisi Seberang. Gimana kabar sedulur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan di dalam pekerjaan kita, khususnya di dunia servis HP ya lur tentunya. Oke lur, di video kali ini saya akan membahas tentang HP Samsung A03s ya, dengan kondisi HP-nya layarnya gelap ya. Jadi konsumennya datang lalu memberikan HP-nya dan memberikan keterangan bahwa HP-nya itu layarnya gelap, tetapi kalau ada notifikasi atau ada alarm itu masih berbunyi. Berarti kondisi HP-nya masih hidup ya. HP-nya masih hidup, tetapi di LCD-nya tidak tampil. Hanya tampilan gelap saja dan suaranya masih berbunyi. Nah, untuk itu gimana proses untuk pengerjaannya ya lur ya? Ya, silahkan disimak video kali ini. Disimak videonya sampai selesai ya lur, jangan di skip. Jadi menurut keterangan user atau pemilik HP-nya, HP ini sudah 2 kali katanya dibawa ke tukang servis, ke counter, dan kata teknisinya itu sudah dicoba ganti LCD tetapi LCD-nya masih tidak tampil. Nah, itu menurut keterangan usernya seperti itu ya. Jadi berdasarkan keterangan dari user tersebut, jadi saya simpulkan berarti permasalahannya berada di bagian mesin ya, di bagian displaynya. Jadi saya cek di bagian display, kita buka kaleng di bagian displaynya, lalu saya ukur-ukur. Ternyata ada resistor yang di situ putus ya. Jadi di kaki sebelah ada nilai dan di sebelahnya tidak ada nilai. Jadi saya coba untuk jumper di resistor tersebut ya. Bagi sedulur semua, khususnya teknisi pemula ya, bagaimana kita tahu di area display itu sebelah mana? Ya tentunya kita membutuhkan skematik ya lor ya. Jadi di dunia servis HP itu sangat penting kita untuk mempunyai skematik ya. Dan juga kita diharuskan untuk bisa memahami atau membaca skematik tersebut. Jadi ada banyak ya untuk skematik di situ. Ada juga kita cari di Google, atau juga ada aplikasi atau software untuk skematik tersebut ya. Banyak sudah tersebar ya. Itu ada Borneo atau Orion, itu yang produk dalam negeri, atau juga yang produk luar negeri juga banyak. Silakan dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuannya lor ya, karena di situ aplikasinya berbayar ya. Jadi ada yang bulanan, ada juga yang tahunan. Oke lor, setelah saya simpulkan untuk resistornya di situ putus, jadi saya akan jumper resistor tersebut ya. Nah, di sini proses jumpernya, kita jumper menggunakan kabel kawat jumper ya lor ya, yang ukuran 0,1 dengan menggunakan solder saja ya lor ya. Jadi kapasitornya resistornya kecil, jadi kita menggunakan solder yang runcing. Kita sambungkan di bagian sebelah kaki-kakinya ya lor ya, kaki yang kanan dan kiri kita sambungkan langsung. Setelah proses jumper kita ukur kembali, kita pastikan untuk
nilai hambatannya keluar. Nah, setelah keluar, lalu kita akan coba tes ya lor ya. Mudah-mudahan penyakitnya sudah ketemu dan berhasil HP-nya bisa hidup ya. Tadi kita sudah menemukan tadi untuk nilai resistornya tidak mengeluarkan nilai di kaki sebelahnya. Tapi setelah saya tes ya lor, ternyata HP-nya belum selesai ya. Masih LCD-nya masih gelap, tidak tampil. Nah, itu sebenarnya LCD-nya tampil tetapi lampunya itu mati ya lor ya. Jadi kalau disorot dengan senter atau di bawah lampu di situ kelihatan gambarnya. Tapi karena lampu LCD-nya mati sehingga kita tidak bisa melihatnya secara normal. Kalau kita pakai seperti biasa itu tidak tampil. Padahal sebenarnya itu LCD-nya tampil ya, tapi lampu LCD-nya mati. Oke, untuk selanjutnya lur, kita fokus di bagian area display ya. Jadi di sini saya akan coba untuk ganti IC displaynya ya, atau IC lampunya. Kita cari di mesin-mesin bangkaian, mesin-mesin yang sudah tidak terpakai. Kita cari IC yang sama dengan HP Samsung A03s ini. Nah, kebetulan di sini ada HP mesin bangkaian ya, yang IC-nya sama serinya. Ini saya coba untuk memindahkan atau mengganti IC displaynya ke HP Samsung A03 ini ya lur ya. Nah, beginilah proses pencabutan IC-nya ya. Kita menggunakan blower. Panasnya sekitar 300 ya lur, anginnya 2. Saya menggunakan blower quick 857D. Dan kita perhatikan untuk titik IC-nya ya lur ya. Jadi usahakan sebelum kita melepas IC apapun, kita perhatikan titik IC-nya ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau pemasangannya terbalik, nanti mengakibatkan HP-nya bisa jadi short atau konslet ya. Nah, kalau HP-nya konslet ya malah tambah pusing lagi, malah nambah masalah lagi ya. Jadi kita usahakan titik IC-nya kita samakan dengan posisi yang awal ya lur ya, jangan sampai terbalik. Oke lur, setelah IC displaynya sudah kita ganti ya, lalu kita dinginkan mesinnya terlebih dahulu, kita bersihkan dengan thinner, lalu kita akan coba tes kembali ya lur ya, apakah LCD-nya sudah bisa tampil atau belum ya. Mudah-mudahan dengan setelah penggantian IC display ini HP-nya bisa hidup ya lur ya, LCD-nya bisa tampil. Oke, kita pasangkan HP-nya mesinnya ke frame-nya, lalu kita pasang soket LCD dan juga baterainya, lalu kita coba tes hidupkan ya lur ya. Dan ternyata lur masih belum down ya lur ya.
masih belum tampil LCD-nya. Jadi saya putuskan untuk ganti lilitan juga sekalian ya lor ya. Jadi kita ganti sepaket di bagian area displaynya ya lor ya, yaitu lilitan dan juga diodanya kita ganti juga sekalian. Kita pindahkan yang di mesin lama ke mesin yang Samsung A03s ini. Nah, beginilah proses pengerjaan HP lor ya. Jadi kadang kita ketemu yang mudah ya mudah, kadang yang susah ya susah juga ya, agak mumet ya. Ya begitulah ya, suka dukanya menjadi teknisi HP seperti ini ya lor ya. Nah, kita nikmati saja prosesnya. Mudah-mudahan setelah penggantian lilitan dan juga dioda, di situ HP-nya bisa normal ya lor ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Oke lur, setelah selesai kita mengganti blok di bagian area display ya, lalu kita bersihkan dengan menggunakan thinner dan kita dinginkan mesinnya, lalu kita akan coba tes lagi ya lur ya. Nah, sudah berapa kali kita tes terus ini ya. Nah, mudah-mudahan ini yang terakhir ya, HP-nya bisa down atau bisa berhasil tampil LCD-nya lur ya. Oke, langsung kita tes, nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata HP-nya masih belum hidup ya lor ya. Aduh, angel ini HP-nya ini. Jadi LCD-nya tampil tapi lampunya itu tidak hidup ya. Jadi kita tidak kelihatan bahwa LCD-nya itu tampil ya. Oke lah, berarti di area display itu insya Allah masih aman ya lor ya, karena di sini di area soket LCD di bagian lampu di area display itu saya tes dengan menggunakan multitester masih normal ya, jadi mengeluarkan hambatan sesuai dengan yang tertera di skematiknya ya.
Oke lah lur, berarti di area mesin bagian display insya Allah masih aman ya. Tapi saya masih penasaran ini karena LCD-nya masih belum tampil ya. Jadi langsung kita akan coba tes untuk dengan melakukan ganti LCD yang baru ya. Kita tes dengan LCD yang baru ya lur ya. Mungkin kawan-kawan seluruh semua kalau ada LCD yang tidak terpakai, LCD bekas gantian, bisa juga dipakai untuk ngetes ya lur ya. Kalau tidak ada yang bekas ya otomatis kita beli yang baru untuk pengetesannya ya lur ya. Ini saya masih penasaran karena menurut keterangan user itu sudah 2 kali diganti LCD ya lur ya, tapi kok masih tidak tampil, katanya user seperti itu ya. Tapi saya masih penasaran karena saya belum coba tes dengan LCD yang baru ya lur ya. Kita akan coba tes apakah LCD-nya tampil atau tidak ya. Kalau memang tidak tampil ya sudah, terpaksa kita akan cancel HP-nya karena sudah kita usahakan tetapi masih belum selesai juga. Oke, kita akan tes dengan LCD yang baru ya lur ya, apakah LCD-nya tampil atau tidak. Dan ternyata lur, waduh, LCD-nya tampil ya. Berarti ini entah gimana keterangan user benar atau tidak ya. Karena kalau keterangan dia sudah 2 kali ke counter di tes LCD yang baru tidak tampil katanya, tapi setelah saya ganti dengan LCD yang baru ternyata langsung tampil ya lur ya. Nah berarti ya di situ kita simpulkan sebelum kita mengerjakan sesuatu yang berat kita tes dulu dengan yang mudah dulu ya lur ya. Jangan terlalu percaya dengan keterangan dari user ya lur ya. Jadi kita coba tes dulu dengan LCD yang baru atau LCD yang bekas, baru kita melangkah ke step yang berikutnya, yaitu kita perbaiki di area mesinnya lur ya. Oke lur, nah dengan demikian berarti kita simpulkan ya, berarti HP ini permasalahannya berarti masih di LCD ya lur ya. Nah, untung saja setelah kita ganti atau kita abrak-abrik di mesinnya, untungnya HP-nya masih hidup juga ya lur ya. Oke lur, untuk video kali ini saya cukupkan di sini ya, karena durasinya sudah terlalu panjang. Insya Allah untuk proses selanjutnya atau proses penggantian LCD-nya saya buatkan di video selanjutnya ya lur ya. Terima kasih untuk sedulur semua yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sedulur semua. Dan bagi sedulur yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi ya lur ya. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya ada notifikasi apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Oke lur, dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.